Tarif kereta rel listrik atau KRL Jabodetabek menjadi sorotan usai pemerintah berencana untuk membuat disparitas atau perbedaan tarif untuk orang-orang kaya. Nantinya tarif KRL Jabodetabek bagi masyarakat berpenghasilan tinggi dibuat berbeda dengan warga miskin. Apakah pembedaan tarif KRL Jabodetabek ini sudah tepat? Untuk mengulasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan pengamat transportasi Joko Setiowarno. Pak Joko, selamat siang. Selamat siang, Mas Kevin. Ya, terima kasih atas waktunya di Zona Bisnis, Pak Joko. Pak Joko, apakah Anda setuju dengan adanya perbedaan tarif KRL untuk kaya dan si miskin ini, Pak Joko? Sebenarnya bukan masalah kaya miskinnya ya. Nah, ini yang menjadi menarik itu disebut kaya dan miskin gara-gara Pak Menteri sebut berdasi. Tapi pembedaan itu nggak usah kemana-mana. Saya bilang di Jawa Tengah itu ada bis Trans Jateng sama bis Trans Semarang itu mereka ada perbedaan tarif. Ada tarif umum, kemudian tarif buat pelajar, mahasiswa, kemudian lansia dan disabilitas. Buruh. Itu ada. Luar negeri juga banyak yang memperlakukan perbedaan tarif. Ada tarif umum, karena tarif umum itu bisa digunakan untuk umum, tapi untuk kelompok tertentu ada pembedaan. Kayak di Singapura, setahu saya ada tujuh kategori itu. Untuk memberikan diskon lah, tarif diskon istilahnya begitu ya. Ya. Nah, tapi kalau sekarang mengacunya pada penghasilan, bagaimana kemudian akhirnya benar atau enggak nih pembedaan seperti ini? Ya, kita ambil contoh di Singapura ya. Singapura itu bedanya begini, ada tarif untuk anak-anak gitu ya, ada untuk pelajar, umpamanya dibedain. Ada melihat dari sisi disabilitas, ada orang lansia, ada orang berpenghasilan di bawah upah standar atau UMR lah kalau kita ya. Nah, itu ada pembeda-pembeda seperti itu. Ya kalau di kita, saya pikir tinggal pakai datanya di mana. Mau data kemiskinan di Menteri Sosial, dalam negeri atau di mana. Nah, itu perlu kajian lebih lanjut. Dan sebenarnya usulan ini tuh sudah 2018 sudah ada yang mengusulkan. Tapi oleh Kementerian Perhubungan pada saat itu tidak diseriusi lah. Ya, sudah lama. Jadi pendekatan karena melihat database kita sudah cukup baik, dan itu juga di sisi lain memang beban negara itu makin berat untuk memberikan subsidi hanya wilayah Jabodetabek. Jabodetabek itu dia dapat subsidi PSO itu sekarang tahun ini 1,6 triliun. Cukup besar. Kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain, itu sungguh luar biasa. Ya, sementara Indonesia begitu luas. Jadi bagaimana mengalihkan, saya bilang, bukan mengurangi. Kurangi di KRL-nya, tapi kita alihkan ke sisi lain mungkin di wilayah Jabodetabek. Ya. Ini yang perlu dilakukan. Jadi jangan fokus pada jalan relnya, KRL-nya, namun kita melihat secara keseluruhan kira-kira berapa biaya transportasi yang dikeluarkan penggunaan KRL itu dibandingkan dengan pendapatan dia atau penghasilan per bulannya. Itu harus dilihat. Karena tahun 2013 pada saat itu sudah ada tarif KRL yang sama, ya, hanya jarak semua, tidak ada lagi namanya tarif untuk kereta Pakuan dulu yang cepat, ya, semuanya sama, frekuensi bisa bertambah. Itu pun masih menghasilkan 32% totalitas biaya. Karena pada saat itu first mile last mile-nya masih bermasalah. Pak Joko, first mile-nya sampai sekarang masih. Ya. Kalau misalnya memang mau dibedakan begitu ya, nanti konsep penerapannya itu akan seperti apa sih? Teknisnya itu akan seperti apa? Yang cocoknya itu akan seperti apa? Apa nggak lebih ruwet nanti pada saat mau naik KRL? Nah, begini, katakanlah ada tarif umum. Mau berapa? Tarif umum itu 10.000 katakanlah ya. Nah, nanti tergantung pada jaraknya. Kemudian negara menentukan disabilitas, mungkin buruh, pelajar, saya kasih diskon 50%. Ya sudah, mereka ngajuin sendiri nanti, proaktif kan, nanti diberi kartu. Nah, mereka gunakan sendiri. Memang itu ada kemungkinan nanti diselewengkan tetap ada. Tapi tentunya ada perjanjian ketika mereka mendapat kartu itu, umpamanya kalau diberikan pada orang lain dan ketahuan sanksinya berat, silakan nanti dibuat aturan itu.
ya. Dan itu berlaku umum lah di banyak negara seperti itu. Kenapa dibuat ada tarif umum kayak saya kan tidak di Jakarta, tapi saya sering ke Jakarta. Kalau saya menggunakan itu, apakah saya masuk kelompok disabilitas? Mungkin tidak, pengangguran juga tidak, gitu ya. Nah, saya gunakan tarif umum saja. Nah, tapi bagi warga yang komuter, nah ini yang bepergian ya, sering menggunakan itu, ada ketentuan itu bisa berlaku. Gitu aja yang sederhananya. Ya, cuman tidak sulit lah. Nah, cuman mungkin perlu sidak ini, kadang kartunya dipakai siapa gitu ya. Nah, kasihkan orang lain. Nah, itu perlu dikenain sanksi biar ada efek jerah juga. Sudah diberikan diskon kok malah dijual kepada orang lain umpamanya. Nah, itu biasa, sidak di luar negeri juga begitu, ada sidak-sidak seperti itu. Dendanya cukup besar loh. Biar ada efek jerah. Tapi nggak sampai di penjara, enggak lah, cuma denda saja. Tapi cukup besar biar ada efek jerah. Atau ya mungkin dia beberapa waktu tidak boleh menggunakan, tapi untuk tarif normal saja umpamanya begitu. Pak Joko, nah tapi itu nanti akan diatur. Pertanyaannya kemudian bagaimana cara untuk bisa mengetahui nih mana masyarakat umum yang berpenghasilan tinggi, mana yang mungkin tidak tinggi. Ini menggunakan data yang mana begitu? Nah, nanti kesepakatan data mana? Kan ada dana Kementerian Sosial, ada Kemendagri ya. Nanti dikaji aja yang mana yang lebih tepat, gitu ya. Nah, ini sedang tahun ini, karena itu usulan 2018, jadi tahun ini akan dibuat kajiannya lah. Tapi tidak akan dilakukan pada tahun ini, enggak. Paling tahun ini itu adalah menaikkan tarif aja, karena YLKI sudah menghitung itu. Dan dulu sudah lama sosialisasinya menaikkan Rp2.000 untuk 25 km pertama. Itu sepakat lah ya, semuanya berlaku. Karena sejak 2016 sampai sekarang tarif KRL itu nggak naik. UMR-nya naik terus ya, harga rokok naik terus. Nah, jadi setuju harus dinaikkan begitu ya Pak Joko ya, karena udah dari itu YLKI sudah melakukan studi itu dan sudah sosialisasi juga. Mungkin sekarang kalau mau naikkan sosialisasi ringan aja lah ya, mengingatkan kembali itu kira-kira. Tapi kalau perbedaan itu tahun ini tidak, kajiannya dimantapkan dulu biar ada kesepakatan mana data yang paling mudah, yang paling mendekati. Nah, nanti prosesnya ini sedang dalam tahap kajian di Direktur Jenderal Perkereta Apian. Gitu. Pak Joko, ini kan dari pernyataan Pak Budi ya, Menhub mengatakan nantinya akan diterbitkan kartu begitu yang kemudian bisa membedakan lah mana yang berpenghasilan tinggi, mana yang rendah. Apakah kemudian kartu itu bisa betul-betul mencerminkan penggunanya itu adalah orang yang berpenghasilan rendah atau tinggi begitu? Nanti bagaimana kemudian nanti bisa tahu betul begitu bahwa tepat penggunaannya? Ya itu tadi saya bilang di awal, nanti yang mau menggunakan itu proaktif. Mereka mendaftarkan diri, kemudian ada syarat-syaratnya. Kalau dia maunya bekerja di suatu kantor, penghasilannya berapa, ada pimpinannya mengetahui gitu ya. Kalau dia pengangguran atau penghasilan tidak bekerja, mungkin dari RT, RW, ya cukup seperti itu atau cukup di kelurahan saja. Nanti berikutnya seperti itulah. Ya, memang ini menuntut kejujuran. Tapi kalau ketahuan mereka berbohong, ya tadi tentunya ada sanksi-sanksi yang secara hukum ada aturan-aturan syarat-syarat yang harus diikuti lah. Ya. Dan saya pikir nanti kalau itu sudah apalagi terintegrasi, kita bisa juga berlangganan. Mungkin yang umum mau berlangganan mingguan, mau bulanan, itu bisa. Saya kalau ke Eropa, ke Prancis itu saya beli tiketnya mingguan. Ya kan, mingguan lebih murah ketimbang saya harus tiap kali bayar. Itu lebih murah mingguan aja. Jadi saya bisa naik kereta, naik bus itu cukup bayar 1 minggu aja sudah bisa kemana-mana, kecuali naik taksi nggak boleh gitu ya. Tapi naik bus, naik kereta, saya kira kalau Jakarta sudah bisa lah. Ini kan sudah mulai integrasi tarif ya. Baik. Pak Joko, para penumpang yang kemudian biasa menggunakan KRL ini adalah biasanya masyarakat golongan menengah ya, yang mereka memang memilih KRL karena memang murah begitu. Kalau misalnya nanti dinaikkan dan kemudian golongan menengah ini adalah termasuk dalam orang-orang yang berpenghasilan cukup begitu ataupun dikenakan kenaikan tarif, tidakkah kemudian akan khawatir orang-orang yang jumlahnya sangat banyak ini akan kemudian beralih saja mendingan membeli BBM 1 liter begitu, naik motor atau naik mobilnya saja gitu yang di rumah, tidak naik KRL lagi gitu. Bisa begitu tidak? Saya nggak khawatir. Karena apa? Sekarang kalau orang Bogor dia mau naik sepeda motor ke Jakarta bisa 2 jam itu. 2 jam sampai kantor dia lelah.
Ya nggak produktif. Buktinya sekarang apa? Mereka sedang ngajuin petisi itu. Mereka minta itu kelompok-kelompok itu bekerja di rumah aja ke presiden karena mereka lelah. Yang pertama. Yang kedua adalah saya kira nanti ya itu yang harus kita lakukan, jangan kita subsidi pada keretanya, justru bagaimana first mile-nya itu. Jadi kalau 2013 first mile, last mile-nya itu bermasalah, Transjakarta belum ada di setiap stasiun. Sekarang di stasiun-stasiun kereta di Jakarta ada Jaklingko, ada Transjakarta. Nah, sekarang first mile-nya dari rumah menuju stasiun. Apakah sudah ada perbaikan public transport? Belum ada itu. Baru ada Transpakuan di Bogor. Itu kan baru satu. Sementara Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Tangsel, Kabupaten Tangerang, ya, Kota Tangerang sudah ada Tayo. Itu belum ada. Nah, itulah yang harus disubsidi lagi. Biar apa? Biar mereka murah lagi dapatnya. Gitu loh. Jadi jangan fokusnya itu dialihkan saja, nanti besaran yang itu adalah ke perbaikan angkutan dari rumahnya menuju ke stasiun atau anggaplah feeder dari kereta. Oke, baik Pak Joko, kita akan tunggu nanti ya konsep jelasnya dari pemerintah seperti apa. Semoga ketika betul-betul jadi, apabila memang benar begitu disetujui adanya pembedaan, lebih jelas dan tidak ruwet begitu ya ketika naik KRL. Terima kasih Pak Joko telah bergabung bersama kami di Zona Bisnis. Selamat siang.